teman Persija, gua Abi. Hari ini gua akan ngopi bareng nih sama vokalis sekaligus perwirausaha dan juga Jackmania, Rian Eki Pradipta, atau biasa yang sering dikenal se-Indonesia sebagai Rian The Massive. Nah, belakangan ini gue sering baca kalau teman gue yang satu ini tuh sementara nggak bermusik dulu, tapi dia berbisnis. Nanti kita akan ngobdar soal insting berbisnis di masa sulit ini. Gue akan jemput Rian The Massive pakai Honda Civic Wonder 2 pintu tahun 1987. Karena ini salah satu mobil hatchback pertama keluaran Honda. Di era 80-an, Honda Wonder 2 pintu ini termasuk mobil yang sangat favorit. Mobil ini jadi makin asik deh buat kita bawa ke kopdar. Waduh, jadi nggak sabar nih. Yuk kita meluncur jemput Rian The Massive. Hei, Bro, apa kabar? Apa kabar, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Gue mau ngajakin lo nongkrong nih. Wah, oke, boleh. Di mana? Ngobrol-ngobrol. Ada nama tempat. Ini tempat biasa gue nongkrong sih. Namanya Kopi Tikum. Kopi Tikum? Yeah. Siap. Tapi seru tempatnya? Seru banget. Siap. Gimana nih pandemik begini nih? Ya. Lancar-lancar aja nggak semuanya? Yang pasti nggak mudah, tapi kita tetap harus bikin inovasi yang baru, kreatif, perbanyak networking juga. Ya bisnis dengan apapun, dengan banyak hal ya. The Massive juga lagi persiapan album baru. Masih sih kalau musik nggak bisa lepas ya, karena emang musik kan udah mendarah daging lah. Ini kalau album baru ini lebih ke apa temanya? Temanya lebih lebar sih kalau yang sekarang ya. Terus musiknya juga beda. Oh gitu? Ada suasana yang baru juga nanti. Kalau lo aslinya tuh sebenarnya genre musik lebih suka apa sih, Mas? Kalau gue sih suka yang enak di kuping ya, maksudnya. Basicnya gue mendengarkan semua jenis musik sih. Dulu bahkan gue waktu SMP gue dengerin thrash metal, dengerin boy band gue dengerin. Iya. Boy band juga? Iya. Apa aja gue dengerin, yang penting nyaman di kuping ya. Ini gue sengaja jemput lo pakai mobil keren ini, lo doyan mobil? Keren nih. Gue suka ngeliat kalau mobil klasik gini gue suka. Ini 2 pintu beneran ya? Ini 2 pintu cuy. Wih, keren ya. Yoi. Gue suka yang mobil klasik tuh karena mobil klasik itu jarang ada yang punya gitu di jalan. Ya. Karena bodinya yang stylish. Best seller lah ya. 2 pintu ya. Dengar lo kan Persija lovers banget nih. Jackmania banget ya kan. Hobi lain ada apa aja, Mas? Selain bola? Selain bola kayak gue mau koleksi piringan hitam. Gue ngumpulin t-shirt band. Oh, kolektor lo ya jatuh. Ya, terus sepeda-sepeda yang klasik juga. Ini sampai nih ya? Nah, ini udah sampai nih. Wih, Kopi Tikum. Oke. Alhamdulillah sampai juga nih di sini. Ini nih Mas Rian. Wah, asik nih tempatnya. Asik ya? Asik. Ini Kopi Tikum. Ini biasa gue kalau nongkrong sama kawan-kawan juga di sini kalau ngobrol-ngobrol, nongkrong. San Mori. Doyan otomotif juga nggak? Nah itu dia masalahnya, gue tuh nggak bisa nyetir. Oh gitu? Nggak bisa naik motor, nggak bisa. Oh iya. Gue liat konten lo belajar naik motor sih. Kemarin gue habis dikasih motor sama seseorang gitu, terus akhirnya gue coba belajar, tapi tetap nggak berani juga kalau misalnya di jalan besar tuh nggak berani. Kenapa sih, maksudnya ada pengalaman apa sih di nyetir? Nah, jadi sebenarnya anehnya tuh dulu bokap melarang gue untuk nggak nyetir, nggak naik motor. Nggak tahu kenapa, tapi adik-adik gue semuanya boleh nyetir, boleh naik motor, gitu-gitu. Lo doang ya? Cuma gue doang, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Karena apalagi tinggal di Jakarta ya, kita tahu macet, terus panas, belum yang jari kanan bisa langsung ke kiri gitu kan. Jadi gua kayaknya udah stres duluan tuh ngeliat. Lo lebih kayak milih kayak gak mau ribet deh. Udah, yang penting gua tidur aja di jalan kayak lebih enak gitu, dan gua bisa menghayal yang lain, maksudnya kayak gua bisa dapat lagu dari jalanan. Jadi lebih fokus ya di jalan ya. Gue banyak banget mau nanya-nanya ya, apalagi kan lo tuh sekarang bisnis juga kan, lagi jalanin juga kan. Alhamdulillah. Ya. Mulai dari apa? Clothing juga ya. Rap itu ya. Ya, itu rap itu lo bikin kenapa sih, maksudnya kenapa lo bikin clothing? Startnya di awal di clothing apa gimana? Nah, clothing sebenarnya itu udah gue bikin dari tahun 2010 sebenarnya. Cuma saat itu kan yang namanya lagi sibuk banget ya, dan di era itu emang kita gila banget lah pokoknya, manggungnya sebulan bisa 30. Oh iya, lagi banyak-banyak ya. Jadi cuma saat itu gue bikin clothing tapi nggak yang fokus banget, jadi on off lah.
On off. Sempat ada kolaborasi juga sama Cosmic tahun 2016. Cosmic, ya? Kita bikin itu brand clothing Bandung. Kita bikin satu model jaket namanya Harrington jacket saat itu, dan ada misi sosial, jadi hasilnya kita sumbangkan ke anak gitu. ke Yayasan Pengidap Kanker saat itu. Alhamdulillah bagus penjualannya. Terus ada sahabatku dari Bandung yang memang dari awal ngebangun clothing ini, rap ini, dan gue suruh turun gunung ke Jakarta lagi. Terus akhirnya kita ngebangun lagi pelan-pelan, dan alhamdulillah udah mulai kelihatan lah penjualannya udah mulai bagus. Oh, nice banget. Nah, tapi ini sekarang berarti toko di Kreo. Di Kreo. Udah berapa lama tuh situ? Kalau di Kreo tahun lalu. Tepat setahun yang lalu. Benar ngasah banget kreativitas gimana lo biar bisa ngembangin lagi di saat begini ya. Dan akhirnya gue juga kayak apa ya? Ini sih. Waduh. Gue demen nih. Mantap. Ini gue demen nih cemilan ini. Cemilannya buat Mas Rian. enak nih. Enak. Itu kopi ya? Coklat, hot coklat. Oke. Long black. Mantap. Gitu. Ini Mas biar Terima kasih. Syaik. Silakan. Siap, thank you banget ya. Boleh kalau mau sekalian. Siap. Jadi pandemi ini menuntut gue untuk gue keluar dari zona nyaman gue. Jadi circle yang gue bangun akhirnya benar-benar jauh di luar kebiasaan. Luar biasa. Yang tadinya gue cuma ngumpul sama musisi-musisi gitu, tapi sekarang gue tuh ngumpulnya sama para pengusaha-pengusaha. Jadi kayak belajar lagi ya, selain belajar. Jadi nggak, gue kayak apa ya, belajar untuk memperluas networking juga sih. Dan alhamdulillah ternyata sangat efektif ya ketika kita mau berbaur, kita nggak eksklusif, nggak mengeksklusifkan diri tuh, itu sangat pengaruh. Jadi kita bisa ketemu sama banyak orang juga, networking. Wah, nice sih. Banyak relasi juga ya. Iya, itu sangat paling berpengaruh. penting. Maksudnya kalau kita banyak teman, kita nggak akan takut susah. Benar. Nggak akan takut kelaparan kita. Kalau kita punya banyak teman tuh, gue udah ngerasain sih. Ternyata semakin kita banyak teman, selalu ada peluang-peluang yang bisa kita jalanin ya. Jadi kalau buat gue kan ada kata-kata, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman tuh terlalu sedikit. Oh, berarti jangan cuma 1000, cari sampai jutaan. Banyaknya. Ya, kalau satu musuh tuh udah banyak. Udah kan? banyak. Jadi kalau bisa jangan ada musuh. Jangan ada. Oh iya, bagus. Boleh silakan. Siap. Lu minum ya? Boleh. Biar relax. Nah, sama ini kan ngobrolin bisnis masih ya. Lu baru buka lagi itu ya, TikTok ya. TikTok, itu kuliner. Nah, itu kenapa tuh bisa sampai kan tadi dari clothing, terus akhirnya sekarang ke kuliner. Emang suka doyan jajan, doyan makan apa gimana? Sebenarnya gini, kalau itu tuh kayak clothing, kuliner tuh satu hal yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya dari kehidupan gue. Karena gue tuh kan kalau manggung kan harus pakai pakaian yang gue suka. Iya. Terus makan juga gitu. Gue selalu sukanya kuliner. Kalau keliling Indonesia mau manggung di luar negeri pun sama. Pasti ngincer selalu makanan khas yang khas di tempat itu atau di kota itu. Jadi buat gue kuliner itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan gue. Makanya ketika gue berbisnis, gue selalu berusaha untuk melakukan bisnis yang gue tahu atau yang gue suka. Yang suka. Karena kalau kita menjalankan bisnis yang tidak kita cintai lah. Yang tidak kita pahami, kadang-kadang malah banyak gagalnya. Jadi gue berusaha untuk berbisnis dengan hal yang gue suka aja gitu. Ya contoh misalnya kuliner, gue suka. Gue punya bisnis studio musik, ya, karena gue mau musisi. Gue punya, kebetulan ada buat potong rambut juga. Oh, barbershop? Iya. Oh, ada juga? Ada juga, itu juga. Mantep. Di satu tempat juga sih. Itu juga gitu. Di sana juga, di Kreo juga? Gue punya ruko, di situ ada cafe, ada TikTok, di situ ada Rap's Kitchen. Itu yang memang yang makanan berat. Lantai 2-nya ada studio musik, ada barbershop. Ada barbershopnya. Di lantai 3 ada kantor untuk yang konten kreator. Iya, di daerah mana tuh Mas? Di Petukangan. Di pinggir jalan banget. Boleh tuh, kapan-kapan gue main situ deh. Mampir silakan. Itu maksudnya lu milih TikTok itu karena emang random aja atau emang gue pilih roti? Ini seru. Jadi gua kan memang suka roti dari kecil. Terus akhirnya ketemu sama partner yang memang dia sudah expert ya di bidang kuliner sudah belasan tahun. Ya karena pandemi inilah yang akhirnya mempertemukan kita juga. Gua ngumpul di satu tempat, ngobrol-ngobrol, terus kita punya visi misinya sama gitu. Terus
ingin mendevelop produk baru kuliner. Akhirnya kita brainstorm. Akhirnya bertemulah satu produk yang roti itu. Terus Itu kolaborasi ya jatuhnya ya. Kita sempat nyari-nyari pabrik si pembuat rotinya juga sampai 4 kali. Gitu. Sampai 4 vendor yang akhirnya Cocok. vendor keempat lah yang baru Cocok. Terus akhirnya jadi roti itu nggak akan bisa ditemukan di tempat lain. Oh. Jadi dari apa itu maksudnya bikin beda apanya? yang bikin beda yang pasti Kualitas. terus lembutnya juga beda. Iya. Terus pokoknya lu nggak akan pernah nemu Di tempat lain ya? gitu. Oh gitu. Jadi karena kita develop sendiri kan. Wah nice sih. Dan yang bikin orang Jerman. Yang bikin rotinya orang Ya. Jerman. Wow. Itu nice sih. Tapi lo percaya Feng Shui nggak? Feng Shui. Di bisnis ini lo jalanin lo percaya Feng Shui? Sebenarnya gini, suatu hal yang baik tuh gue selalu percaya. Jadi mau misalnya ada orang bilang, lu ya dia misalnya kita anggap dia orang pintar lah atau Orang guru spiritual misalnya. Pasti kan dia punya feeling, punya rasa ya. Begitu juga dengan Feng Shui. Feng Shui kan juga sebenarnya kepercayaan. kepercayaan ya. Kepercayaan yang banyak Yang bisa ngebaca situasi, posisi, penempatan. Balik lagi sih sebenarnya ya kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi mungkin Apa salahnya mencoba untuk kepercayaan orang lain masukin ke tapi kadang-kadang diri kita kayak juga? itu juga pengaruh juga misalnya penempatan ini itu kan juga buat gue adalah salah satu apa ya art ya. Iya, art. Maksudnya ketika lu naruhnya bener ya lu akan bisa bikin orang lain tuh bisa melihat. Sebenarnya secara logika juga ya benar sih mungkin ada benernya juga karena makanya mereka jadikan itu Feng Shui. Ya tapi gue sih kalau yang baik-baik ya percaya aja. Tapi lo jalanin itu maksudnya kayak di toko lo sendiri. Oh ini begini nih Feng Shui-nya kayak bagus gini-gini. Lebih pakai feeling sih sebenarnya. Lo pakai feeling ya. Kalau Feng Shui ya kadang-kadang gue suka baca-baca juga atau nanya sama yang memang pakar Feng Shui juga ada. Tapi balik lagi gue tuh selalu percaya sama hal-hal yang ini baik nih, ini nih, baik nih. Jadi yang baik-baik aja nih bos. Yang baik-baik lo serap. Ngomong-ngomong Feng Shui nih mas. Ya. Ke Abbey Road kemarin itu ada Feng Shui-nya gue nggak di sana? Kalau Abbey Road cuy, ya enggak lah. Apa maksudnya kalau Abbey Road kan memang itu ada kesempatan kemarin manggung di sana. Jadi The Massive dapat tawaran manggung di acara Indonesian Weekend di London. Terus kita pikir kalau cuma manggung doang ya sayang. Jadi kita bilang anak kita bikin sesuatu yuk, rekamannya di Abbey Road gitu kan, bisa nggak ya? Soalnya ternyata nggak semudah yang kita bayangin. Ternyata untuk bisa rekaman di Abbey Road itu mereka si studio tersebut juga kayak melakukan screening lah. Apakah band ini memang layak untuk rekaman di sana? Karena memang mereka punya standarisasi untuk band bisa rekaman di sana. Dan akhirnya setelah mencoba untuk mendaftarkan diri, kita email ke Abbey Road, terus mereka coba ngecek kita, akhirnya kita diterima untuk bisa rekaman di sana. Mereka juga suka ya. Dan akhirnya setelah kita manggung di sana, kita nyempetin waktu untuk rekaman di Abbey Road hanya satu hari, satu shift doang, 10 jam. Dapat berapa lagu? Nah, sebenarnya ini juga cukup nekat. Jadi kita kemarin tuh ngerekam live, one take itu total 20 lagu. 20 lagu. Jadi kita memilih lagu-lagu hitsnya The Massive yang dari album 1 sampai 6. Kita pilihin, terus kita rekam live. Ada 2 format, akustik sama elektrik. Dan itu one take semua dilakuin? One take, jadi memang karena kita sih pengennya lama ya, cuma karena waktunya juga nggak banyak ya, jadi kita memanfaatkan waktu. Karena ketika kita rekaman tuh kita nyelipin waktu untuk photoshoot juga. Jadi 1 jam tuh kita kabur, kita minta waktu, kita break, ambil momen ya? Iya, kita break, kita foto di yang Zebra Cross. Oh, yang The Beatles. Ya, The Beatles, karena kan memang itu kan ikonik banget ya foto itu ya. Jadi kita photoshoot sebentar, balik lagi rekaman lagi. Ada pengalaman menarik nggak di sana? Maksudnya bedanya di sana tuh kayak sama di sini tuh gimana gitu? Dalam hal kayak rekaman. Kalau di sana itu memang semua yang engineer-nya itu semuanya bersertifikat.
Positif. Iya, jadi mereka bisa dibilang bukan yang kalau di sini kan di Indonesia kan banyak sekali yang engineer-nya memang sekolah aja gitu. Dia nggak, bahkan ada yang nggak sekolah juga. Otodidak ya. Otodidak kan. Tapi kalau di sana itu semuanya memang bersertifikat, terus secara pelayanannya juga keren banget sih, maksudnya memang dia karena mahal juga kan. Dan mereka profesional di job sangat profesional. Itu, ya. Terus ya soundnya yang dihasilkan juga gokil ya. Kalau di Indonesia lu pernah ada pengalaman konyol gitu? Atau yang kocak-kocak gitu? Apa ya, banyak sih pas sebenarnya. manggung mungkin ada paling yang mungkin naik ke atas terus telanjang Oh, yang atau nekat, dicium. yang sampai ya pas masuk udah ke dalam ke panggung sampai robek gitu ya, sering lah. Tarik-tarik gitu. Tarik ada, terus sampai dicubitnya sampai berdarah juga pernah. Serius? Iya. Cowok ceweknya Pit? Cewek. Cewek kira. Cowok. Terus cowok pernah. Jadi waktu di hotel, kita mau berangkat. Terus tiba-tiba ada satu cowok, dia tiba-tiba meluk gua dan nyium gua. Serius? Iya. Cium pipi. Cium pipi. Terus? Ya udah, kita nggak bisa ngapain lagi. nggak bisa, maksudnya ya udah gimana namanya, mungkin dia suka gitu, ngefans juga kali ya. Segitu fanatiknya. Ya. Cuma ya gua agak shock juga sih dicium cowok gitu. Nggak sesuai harapan. Jadi pas masuk mobil kita pada ketawa-tawa, wah sialan tuh cium cowok gitu. Jadi malah cengan ya. Tapi ya itu kita nggak bisa menolak ya, namanya fans kan. Iya sih. Kayak gue juga kalau ngefans sama kayak misalnya Pemain bola atau siapa? Freddie Mercury misalnya. Oh, Freddie Mercury. Kalau gue ketemu, tapi udah meninggal kan. Iya. Misalnya contoh Morrissey lah gitu. Gue kalau ketemu bakal Ya mungkin lu bakal bisa ngelakuin hal yang sama gitu. juga gitu. Nah, lu ada rencana bikin proyekan, maksudnya di luar genre yang biasa lu bawain nggak sih? Saat Proyekan ini- band gitu mungkin. Saat ini sebenarnya gue tuh cocoknya nyanyi pop sebenarnya. Oh, justru Ya cocoknya di mungkin pop. kalau mau beda mungkin ya dengan sentuhan orkestra yang oke. memang barok pop misalnya gitu, atau mungkin jazz masih masuk. Tapi kalau di luar itu gue tuh kayak nyanyi nge-growl tuh nggak bisa. Kayak rock gitu mungkin nggak bisa. Rock Ya? mungkin masih bisa, tapi yang masih bisa dinikmati nih. Oh, kalau di luar itu paling batasannya cuma nggak nyampe bisa Tapi lebih kalau keras mau gitu. bikin tiba-tiba nyanyi pop tapi musiknya progresif itu mungkin bisa. Oh, itu bisa techno atau digabungin sama techno. Itu bisa aja. Ya. Tapi kalau saat ini emang belum ada waktu untuk bikin project yang lain karena memang kita lagi fokus buat The Massive juga. Ini malah mau bikin album yang 7, pengen nyiapin, bahkan kita ada punya mimpi juga. Kita punya lagu-lagu yang berbahasa Inggris, full Oh, bahasa full Inggris. Inggris. Buat itu nanti di sana atau di sini juga? Ya pengennya sih kita bisa Ujebar keluar ya. sayap lah ya. Pengennya gitu. Tapi ya itu masih dalam rencana kita sih. Sama ini gue mau bahas tentang masih musik ya. Kayak di musik itu, kalau misalnya ada teman-teman dari Persija juga tuh, nah boleh silakan, ini cocok nih. Coklat Melo. Nah ini kopi long. Ini mah terbaik sih sini. Maksudnya di sini nggak cuma kopi doang di Kopi Tikum ini, tapi dia ada kalau kemarin itu gue nyobain ada kiwi segar itu juga enak. Oh. Jadi di minuman-minuman yang pengen segar-segar itu juga banyak. Sama yang pasti minuman cemilannya kayak ini cookies sama. Gua nyobain makanan. ah, cookies Oh ya. silakan. Ini juga enak. Ini masih di musik ya Mas ya? Ya kalau misalnya teman-teman pengen ada yang nyoba bermusik nih, atau nggak mungkin mereka juga udah punya skill musik. Nah mereka pengen seperti Mas Rian nih, pengen ngembangin skillnya lagi segala macem, bahkan bandnya biar jadi lebih baik lagi. Ada kiat-kiatnya nggak sih untuk mereka? Berproses sih kalau maksudnya. Kalau buat gua, suksesnya sebuah band itu adalah mereka mau berproses, jadi nggak yang instan. Misalnya ya, dari hal kecilnya dulu, latihannya dulu. Iya. Kalau udah punya mimpi yang besar tapi latihannya jarang, ya nggak usah pengen jadi band besar. Iya sih. Karena buat gua basic sebuah band itu adalah latihan. Iya. Dulu itu The Massive itu kita belum jadi band profesional, itu seminggu itu latihan 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan itu setiap hari tuh. Setiap hari, Sabtu, Minggu itu kita ikut festival band, ikut kompetisi band. Jadi itu yang kita lakukan terus bertahun-tahun sampai akhirnya ketemu sama satu festival musik nasional, dan di situ kita jadi juara satu nasional, dan akhirnya kita dikontrak sama Musika Studio. Di situ
waktu itu salah satu pengamat musik Mas Ben Sleo bilang band yang menang adalah band yang sering latihan. Band yang siap adalah band yang sering latihan, dan The Massive adalah salah satu band yang memang di latihan tuh getol banget. Jadi kita tuh sampai kalau manggung tuh kesalahan tuh sangat minim. Ya, karena dari proses latihan juga kan kayak bisa tahu mana yang kurang segala macam. Karena ada pepatah bilang practice makes perfect. Betul, lebih baik. Kita mulai dari situ dulu aja. Di situ setelah itu baru manggung. Kita tampil di depan orang-orang. Contoh misalnya ada acara sunatan kayak acara kawinan, semua acara apapun yang bisa bikin kalian dilihat sama orang, main. Gitu. Jadi ya sekarang sudah era digital, kalian bisa online, bikin video juga live. Tapi kadang-kadang gue tuh kalau yang zaman sekarang tuh selalu udah direkam gitu, udah diedit. Nah gue lebih suka kalau band-band yang memang live, nyanyinya live gitu, tanpa diedit, tanpa di efek-efek kasih efek apa gitu. Jadi memang bener natural aja. Gitu. Itu akan ketahuan, karena kalau gue dulu bikin lagu itu kadang-kadang suka kalau ngirim demo malah yang mentah banget, bahkan cuma pakai voice note doang. Gitu. Karena dari situ bisa ketahuan aslinya ya. Lagu yang enak tuh ketahuan dari mentah, dari kedua kita belum apa-apain. Terus bikin lagu sendiri. Berkarya, karena kalau ingin menjadi band yang sukses ya kita harus punya karya sendiri. Jadi boleh bawain lagu-lagu orang, boleh juga, tapi itu kita jadikan sebagai salah satu cara untuk menarik orang, karena biasanya kan orang akan pengen tahu dulu genrenya mereka akan notice kita ketika kita lagunya dia kenal gitu. Akhirnya orang nonton. Tapi zaman sekarang juga kalau udah lagunya enak sih, walaupun lagu sendiri mereka belum kenal pun, kalau udah enak ikut biasanya aja. Mereka akan interest juga. Nggak seru kalau kita nggak ngebahas Persija nih. Oh iya, siap. Apalagi sekarang baju yang dipakai ini ini baju legend ini sebenarnya, Putu Gede. Matchwear-nya Om Putu Gede. Jadi ada cerita di balik ini ya, boleh ceritanya? Ya, kalau ini sebenarnya baju yang dipakai sama Om Putu Gede di tahun 97. Ini nih 97-98 ini season yang dimana liganya dihentikan. Oh, karena waktu itu kan Krismon. Kerusuhan. Jadi sebenarnya di era itu Persija tuh lagi bertabur bintang banget. Jadi pemain-pemain Persija di saat itu tuh lagi nomor 1 lah. Pemain-pemain mahal semua. Backnya ada Olinya Tangana, ada Nur Alim. Kipernya ada Beng Jen. Di tengah itu ada Yosep Lewono, ada Putu Gede. Terus strikernya ada Rocky Putira, ada Widodo Chino Putro. Legend semua tuh ya. Itu di zaman itu mah itu pemain-pemain top lah. Pemain top lah itu. Pemain top semua, dan saat itu memang jadi calon juara memang Persija saat itu. Dan lagi menduduki puncak klasemen juga. Dan akhirnya harus berhenti karena kerusuhan. Jadi di tengah-tengah pertandingan rusuh? Enggak, pokoknya intinya liganya dihentikan. Karena ada Krismon itu saat itu, 98 kan? Iya. Nah, cuma ini memang jadi momen yang nggak bisa dilupain, karena satu, desainnya tuh ini gokil. Maksudnya, jadi saat itu manajernya adalah Ibu Diza Rashid Ali. Nah, Ibu Diza Rashid Ali ini adalah manajer wanita pertama yang menjadi manajer di sebuah klub di Indonesia. Dan saat itu memang beliau ini ngasih kayak angin segar lah, karena secara pendanaan finansial bagus. Terus Persija jadi salah satu klub yang ditakuti saat itu, karena line up-nya keren-keren. Jadi memang pemain-pemain terbaik di liga Indonesia saat itu. Dan transfer termahal juga waktu itu, Widodo Chino Putro ditransfer dari Petrokimia Putra pindah ke Persija dengan transfer yang cukup fantastis saat itu. Dan disambut sama Bang Yos, gubernur Persija saat itu, Pak Sutioso. Dan memang saat itu lagi garang-garangnya lah. Dan waktu itu gue ingat banget, Persija itu pernah menang skornya 7-1 kalau nggak salah. 7-1 lawan Lampung Putra. Atau PSDL. Itu gue nonton di Lebak Bulus. Widodo Chino Putro golin 5.
saat itu. Golin 5. Dalam satu pertandingan. Buset. Dulu gue ingat banget tuh, gue nonton masih SD tuh. Masih SD. Tahun berapa? 90-an berarti? 97. 97 ya. Gue nonton, terus ingat juga gue nggak bayar tiket saat itu bareng-bareng sama teman-teman, diajak sama teman di Ciledug kan, ayo nonton, nggak pamitan sama orang tua juga saat itu. Langsung cabut aja gitu. Naik metro kan, naik metro mini, udah bareng-bareng tuh, ada yang naik di atas sama Jackmania. Sayangnya waktu itu kan kita nggak ada dokumentasi ya, gue juga nggak kepikiran gitu. Tapi momen itu nggak pernah gue lupain. Dan saat itu gue nonton saat Persija lagi keren-keren nih saat itu. Termasuk dapetin ini, kaos ini. Nah kalau ini beda lagi. Oh. Jadi setelah sekian tahun, puluhan tahun kemudian, alhamdulillah. Sebenarnya dulu kan gue pengen jadi pemain bola, tapi nggak jadi. Jadi sempat ikut liga juga PSJS saat itu. Gue di IM Indonesia Muda. Jadi sebenarnya kalau gue serius main bola mungkin jadi bisa pemain bola. Dan dulu emang posisi striker, karena gue dulu kan sukanya nyerang. Widodo Cahyono Putro sama kalau yang di luar negeri tuh Ole Gunnar Solskjaer. Oh, oke, MU. Yang sekarang jadi pelatih MU. Yeah. Dulu di MU juga. Nah, tipe main itu hampir sama. Dia tidak banyak giring bola, dribble, nggak banyak keras. tapi dia punya feeling atau insting cetak gol yang luar biasa. Penempatan posisi dan nah, gue dulu gitu mainnya. Sampai akhirnya patah tulang. Patah tulang, akhirnya saat itu emang udah sama bokap udah dikenalin musik juga, jadi akhirnya belok ke musik. Ternyata gue jadi musisi, tapi ternyata jalannya memang harus seperti itu. Mungkin kalau gue jadi pemain bola, gue akan kalah bersaing dengan pemain-pemain yang lain yang sekarang. Tapi karena gue jadi musisi, gue jadi bisa berteman dengan pemain sepak bola. Terus mereka juga kenal karyanya masif juga, jadi mempermudah gue untuk dulu manggung juga untuk mereka pernah ya? Ya, gue bisa bertemu dengan mereka dengan mudah. Dan akhirnya bisa berteman, salah satunya dengan berteman dengan Om Putu Gede. Waktu itu kita sempat main bareng, main bola. Gue bilang kalau gue ngefans dan gue punya jersey-nya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya pas ke Malang gue mampir ke rumahnya dan dikasih ini. Ya itu rezeki. Ya, lu dari kecil lu ngidolain gitu sampai akhirnya bisa berteman ya. Om Putu Gede salah satu gelandang. Kalau dia tuh dulu mainnya kayak siapa ya? Kayak Roy Keane lah. Roy Keane. Keras. Tipe mainnya gitu ya, keras pokoknya. Jadi dia penyeimbang. Dia menjadi support juga antara belakang dan depan. Jadi tim support, jadi tim nyerang kayak juga. Andrea Pirlo. Tapi cara mainnya lebih keras sih kayak Roy Keane lah zaman dulu. Nah, akhirnya gue coba datang dan dikasih ini jersey ini, dan ini salah satu jersey yang paling dicari sama kolektor jersey Persija. Ya gue udah dari dulu pernah ada yang nawarin ya? Ya, udah puluhan juta. Dan lo nggak mau lepas? Dan enggak. Karena memang ini match worn, jadi memang yang bekas dipakai pemain ya. Jadi dan ini kan gede banget ya, yang zaman dulu kan pemain-pemain bola 90s itu pakainya gede-gede, gombrong-gombrong. Kalau zaman sekarang kan pengennya yang slim ya. Kalau zaman dulu tuh justru yang gede-gede gitu, yang ngomong-ngomong gitu. Nah, lu pernah pengalaman nonton Persija itu yang paling berharga buat lu? Pernah nonton yang di mana? Liga apa mungkin? Ya itu yang paling gue ingat waktu kecil, yang pas lawan yang Widodo golin 5. Oh ya, itu paling pengalaman ya? Tahun 2001, tapi gue nggak boleh nonton sama bokap. Kenapa? Karena ya kita tahu kan kalau namanya ya supporter itu kadang-kadang kan bonek adalah gitu ributnya lah ya. Jadi bokap saat itu melarang gue untuk datang ke stadion. Tapi gue ikut merayakan euforia saat Persija juara 2001 lawan PSM kalau salah. Nah, di final BP golin 2 itu saat itu BP lagi top-topnya lah. Dan saat itu Widodo Cahyono Putro idola gue lagi jarang main karena saat itu di tahun 2001 tuh skuadnya juga gila juga tuh. Strikernya keren-keren. Ada Budi Sudarsono, ada Kentut Doni, ada Widodo Cahyono Putro, ada BP. Gue empat-empatnya ngeri-ngeri semua. Tim All-Star dan itu ada di Persija saat itu. Saat itu juga pemainnya juga keren-keren. Di 2001 tuh keren-keren. Lebih fanatik fans bola atau masih first nih kalau misalnya dari lo sendiri? Itu beda sih. Ya musik tuh punya kefanatikan yang lain, tersendiri. Bola juga. Tapi dua-duanya
people power. Jadi untuk menggerakkan massa itu bisa lewat sepak bola dan musik Bisa sebenarnya. musik, bisa gabung. Jadi gue nggak bisa bedain. tapi masing-masing punya fanatisme Yang beda. Ya, masing-masing punya fanatisme Yang beda. tersendiri lah. Iya. Gitu. Mas, ngomongin idola nih Mas. Siap. Pasti lu punya idola kan? Apalagi di bola. Idola lu di Persija tuh siapa? Seperti yang gue bilang tadi, gue suka Widodo Cahyono Putro. Widodo Cahyono Putro. Itu dari tahun 97. Alasan lu suka Widodo? Widodo sih dari zaman dia di Petrokimia sebenarnya. Saat Petrokimia gue udah suka, terus momen paling luar biasa saat di timnas, saat lawan Kuwait dia salto. Oh, salto. Kan gol terbaik Asia tuh Oh, sekarang. selebrasi. Enggak, golnya salto. Oh, Golnya oke. salto. Tendangan salto gitu Tendangan ya. salto. Jauh banget golnya. Oh. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun kayaknya belum ada yang bisa Dari luar kotak ngalahin. penalti. Mungkin berarti? yang bisa ngalahin main si Wayne Rooney gitu atau Cristiano Ronaldo, dan itu kayaknya nggak sejauh Widodo sih. Saltonya itu. Saltonya itu jauh banget dan Berarti gol. di luar kotak penalti. Di luar berarti kotak ya? penalti. Oke. Di luar nggak ya? Tapi di kotak penalti tapi agak jauh. Agak lah. jauh. Nah, hampir di luar kotak penalti. Masih ada videonya kali ya? Ada banyak. Kan dia kemarin baru dapat gol terbaik Asia sepanjang masa. Oh gitu. Nah itu pindah ke Persija, wah makin fans. Terus ya momennya sih ya saat membawa juara 2001, tapi saat itu dia udah mulai dicadangin karena ada BP di depannya. Oh, oke. BP udah lagi naik-naiknya tuh. Nah tapi banyak sih kalau termasuk Bambang Pamungkas salah satu idola juga sih. Salah satu idola juga. Yang sampai sekarang Siapa yang ngadu idola banget? ya masih gemeter lah kalau ketemu Iya. Mas BP mah gitu, legend banget. Beliau pernah ngasih sesuatu nggak buat Pernah Mas waktu ya? itu terakhir pas juara 2018 Persija, itu gue dapet jersey dari Mas BP. Oh, dapat jersey. Iya. Berarti jersey dari pemain-pemain bola udah dapat dari siapa aja? Kalau yang- Om Butuh kan udah. Oh banyak banget. Oh, udah banyak banget, semua. banyak banget. Mungkin Widodo pernah ngasih juga. Widodo banyak. Oh, ada masih- juga? masih Oh. banyak. Ya, Masih itu semua di koleksi. Masih jaketnya ada di rumah semua, disimpan semua. Terus pemain-pemain sekarang juga lumayan. Kemarin pas final Piala Menpora, Rico Simanjuntak ngasih bekas keringatnya dia. Oh ya. Habis Di tempat habis beres di tempat pertandingan langsung ngasih. dia ngasih. Kalau dari luar, misalnya nonton pertandingan di luar pernah nggak? Nah kalau di luar agak susah karena kita sayang sama bule. Iya. Ini bule badannya gede-gede, kalau rebutan. Gue pernah hampir dapet ini Darmian tuh. Damian tuh pemain Ada mana? pemain MU. MU. Itu udah depan mata rebutan, nggak dapet. Karena orang kalah bule. gede. Terus Pogba udah tuh ngasih ke anak kecil samping gua. Harusnya gua ambil tapi ya udah. Oh, udah ngasih ke anak kecil ya daripada dia nangis. Nah, tapi kalau beli matchworn ya beberapa kali beli beli. matchworn. Ya ini, lu kan sekarang gerak di yayasan juga ya? Ya. Banyak kebantu-bantu juga ya? Dan nama gerakan yayasannya adalah Jangan Menyerah. Jangan menyerah Indonesia. Jangan Menyerah Indonesia. Dan itu dikhususkan untuk bantuan apa aja, misalnya kayak untuk Oke. anak-anak kah? Soalnya Atau- sebenarnya kalau concernnya tuh sih lebih ke anak-anak. Anak-anak. Jadi kayak memang gua tuh mencari anak-anak yang dia punya bakat, dia punya skill, tapi dia itu di bawah garis kemiskinan, tapi dia juga pintar secara akademis di sekolah. Jadi emang ada spesifikasinya sebenarnya. Tapi kita juga nggak menutup untuk membantu misalnya kayak bencana alam dan lain-lain juga gitu sih. Berarti Tapi memang kita concernnya ke anak-anak, misalnya ke bencana alam kita bantunya anak-anak. Misalnya kan kebutuhan anak-anak kan banyak, misalnya Iya. ada susu, ada pampers dan lain-lain gitu. Berarti ini kalau misalnya dibilang tadi pertanyaan gue tadi skill super power, nggak perlu ada super power lagi, dia udah apa ya? Udah jadi skill ngebantu orang-orang gitu loh. Di super powernya Mas Rian itu udah bikin yayasan ini Itu sih udah intinya gini sih, super apa power kita hidup loh. itu kan nggak cuma untuk diri kita ya. Ketika kita bisa bantu orang lain, itu kan ada doa-doa dari mereka Iya. juga. Itu yang nyelamatin kita sebenarnya. Itu yang menambah rezeki kita, yang menyambung rezeki kita. Ketika Jadi- kita istilahnya apa yang kita punya itu bukan punya kita semua. Ada take and give ya semua. Iya, ada haknya banyak orang juga. Nggak cuma uang loh, tapi tenaga kita. Iya, benar. Kalau kita tuh bantu tuh nggak harus duit, dengan kita tenaga, dengan doa, Support. dengan apapun lah yang bisa kita punya, yang bisa kita lakukan apapun. Iya. Selama itu ikhlas sih. Ini sebelum closing biasa ya,
Kemarin di episode pertama juga kita selalu ada. Jadi gua akan nanya lo dengan cepat dan Mas Rian juga harus jawab dengan cepat juga. Siap. Ini pertanyaan-pertanyaan random sih. Mulai dari pertanyaan pertama, jersey atau gitar? Waduh, susah. Gitar deh. Soalnya kalau gitar buat nyari duit terus bisa beli jersey. Oke, boleh. Nonton bola apa nonton konser? Waduh, susah juga itu. Susah. Boleh jawab. Apa ya? Nonton bola atau nonton konser? Kita nonton bola deh. Nonton bola, oke. Boleh. Nonton konser gue bisa. Pertandingan Persija favorit? Pertandingan Persija terfavorit? Final favorit, final 2001. Final 2001? Sama, Oke. iya tuh, yang pas BP golin 2. Nah ini lucu nih, menangis atau menahan nangis? Menangis. Menangis? Iya. Oke. Roti apa tempe? Wah, tempe. Ah serius Tiap tempe? hari gue makan tempe soalnya. Oh oke, Di gue rumah. pikir roti ekspektasi gue. Tempe goreng. Main musik apa main bola? Kalau suruh milih ya main musik lah. Main Karena musik? Dengan bermain musik gue dapat duit, bisa main bola. Oke, sama kayak tadi jawaban jersey berarti. Makan apa masak? Makan, nggak bisa masak. Oke, lo nggak bisa masak sama sekali? Enakan makan lah. Mie instan? Ya bisa itu, tapi enakan makan. Oh, enakan makannya ya. Makan. Artinya. Tinggal makan aja kita. Oke. Oke lah Mas. Thank you banget Mas Rian udah nemenin ngobrol dan thank you juga Kopi Tikum yang udah nyiapin tempat yang keren dan kece ini. Menu-menunya juga gokil. Ini seperti ini ada kopi long black. Tuh ada coklat Melo. Oke, ajib deh kalian mesti mampir sini. Dan yang pasti thank you banget kalian udah nonton Kopdar ini, kopi dari Jakarta. Dan untuk merchandise yang gue pakai yang keren ini kalian bisa langsung dapetin aja. Kalian tinggal beli, klik aja di caption di bawah video ini, langsung klik aja linknya. Dan sekali lagi Mas Rian thank you. Siap. Sampai ketemu lagi di Kopdar, ngopi dari Jakarta. La la la.